Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa Al-Islam Channel sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam rahmat Allah, perlindungan, serta barokah darinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan video kita pada kali ini untuk membahas ilmu faraid, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hak warisan suami dan istri. Nah, ada beberapa poin yang terlewat belum kami sampaikan di video sebelumnya tentang suami dan istri ini. Yang pertama adalah bahwa di dalam Islam harta laki-laki atau harta suami dan harta istri itu tidak dicampur jadi satu, dipisah. Jadi laki-laki berhak atas hartanya dan perempuan pun punya hak atas hartanya sendiri. Namun pada harta laki-laki ada hak istrinya dan anak-anaknya, kemudian dia harus memberikan kepada mereka dalam bentuk nafkah. Nah, ada kewajiban di situ. Tetapi harta-harta yang sudah dimiliki istri ya milik dia sendiri, tidak ada kewajiban bagi istri untuk kemudian menafkahi suami atau anak-anaknya. Namun jika istri hendak membantu suaminya, membantu anak-anaknya di dalam mencukupi kebutuhan mereka, diniatkan sedekah, diniatkan untuk pemberian tersebut menolong saja, bukan sebagai nafkah yang hukumnya wajib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kemudian pada video ini kita akan lanjut membahas hak warisan yang akan diterima oleh ayah dan ibu. Nah, jika seseorang wafat, di dalam agama kita, ayah dan ibunya tetap mendapatkan warisan. Dari siapa? Dari anaknya yang meninggal terlebih dahulu. Ini warisan ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Yang artinya, dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Demikian keterangan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 11. Jadi ada beberapa anggapan di masyarakat kita bahwa ayah dan ibu itu tidak perlu dapat warisan dari anaknya. Toh mereka sudah tua, mereka sudah kaya, buat apa warisan dari anaknya? Tetapi beginilah syariat kita di dalam menjaga harta tersebut tetap tersampaikan kepada yang paling berhak. Dan mudah-mudahan harta warisan dari almarhum atau almarhumah anak yang kemudian diterima oleh bapak ibunya itu menjadi hiburan, menjadi penawar luka atas kehilangan berupa wafatnya anak mereka. Nah, di dalam agama kita pun kematian bukanlah akhir dari hubungan seorang manusia dengan manusia yang lain. Jika sekeluarga itu termasuk orang-orang yang beriman, maka mereka akan masuk surga lagi bersama-sama. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk ke dalam surga. Siapa? Bersama dengan orang-orang beriman dari orang tua ayah-ayah mereka, kemudian pasangan dan anak-anaknya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat akan menyambut masuk kepada mereka dari semua pintu. Barakallahu fikum. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anggota keluarga dan keluarga besar kita dijadikan keluarga yang saling bersabar di dalam memenuhi hak-hak anggota keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan. Ada catatan penting di sini.
tentang furu' waris atau far'ul waris, yaitu keturunan si mayit. Nah, yang dimaksud keturunan si mayit pada ayat ini, fa in kana lahu walad, itu adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Nah, itu disebutkan far'ul waris. Misalnya begini, jika seorang anak bernama Ahmad, dia punya bapak namanya Muhammad, punya ibu namanya Hamidah misalnya. Nah, kemudian Ahmad ini punya anak namanya misalnya Hamid, ya, Hamid sama Humaid, dua nih, laki-laki dan perempuan, laki-laki semua. Nah, jika Ahmad meninggal, padahal Ahmad ini punya dua anak, Hamid dan Humaid, maka masing-masing dari ayah dan ibunya mendapatkan 1/6, gitu. Nah, kalau ternyata kondisi yang kedua, misalnya Ahmad punya anak Hamid, Hamid punya anak lagi namanya Humaid. Nah, ya, Humaid bin Hamid bin Ahmad bin Muhammad. Nah, Masya Allah, namanya bagus semua. Nah, Ahmad meninggal dunia, tapi Hamid, anaknya si Ahmad ini sudah duluan wafat. Nah, gitu. Nah, si Hamid ini dari pernikahannya dia punya anak namanya Humaid. Jadi Humaid ini cucunya Ahmad. Nah, ketika Ahmad meninggal dunia, ahli warisnya adalah Muhammad ayahnya, kemudian Hamidah ibunya, kemudian Humaid cucunya dari jalur anak laki-laki. Maka dengan keberadaan Humaid, jatahnya Muhammad hanya 1/6 dan jatahnya Hamidah hanya 1/6. Kenapa? Karena Ahmad masih punya far'ul waris, masih punya anak, yaitu cucu maksudnya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, ayah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ayah kandung si mayit dengan akad pernikahan yang sah, ya, bukan dari hasil perzinaan. Jadi misalnya tadi Muhammad menikah dengan Hamidah, lahir anak namanya Ahmad. Nah, lewat pernikahan tersebut maka Ahmad bin Muhammad. Gitu, ketika Ahmad ini wafat, Muhammad mendapatkan harta warisan dari Ahmad. Tapi beda ceritanya jika misalnya kayak ada sebuah lagu tuh ya di zaman dulu, ada seorang laki-laki namanya Tejo. Ini mohon maaf kalau nanti misalnya pemirsa ada yang kebetulan namanya Tejo ya, atau Surti. Tejo dan Surti, qadarullah mereka berzina. Ya, kemudian lahir seorang anak namanya Joko. Misalnya, ini sekali lagi mohon maaf ya kalau sama dengan nama-nama yang umum gitu ya. Nah, maka Joko yang anak hasil perzinahan ini nasabnya bukan kepada Tejo tetapi kepada Surti. Joko bin Surti, bukan Joko bin Tejo. Jika kemudian Joko meninggal dunia, harta warisnya diberikan kepada ibunya saja dan tidak kepada ayah biologisnya. Loh, padahal dia bapaknya loh, Tejo ini bapaknya Joko loh. Iya, secara biologis iya, memang dia yang berbuat dengan ibunya, tetapi dalam syariat nasabnya tidak disambungkan kepada Tejo tetapi kepada Surti karena mereka berzina dan bukan lewat pernikahan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Itu yang pertama, saya ulangi, bagian jatahnya ayah yang pertama adalah 1/6 kalau almarhum atau almarhumah punya far waris, punya anak atau punya cucu dari jalur anak laki-laki. Kemudian kondisi yang kedua, si ayah ini mendapatkan 1/6 plus sisa jika si almarhum atau almarhumah meninggalkan far waris perempuan saja. Misalnya begini, Muhammad dan Hamidah punya anak laki-laki namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini cuma punya anak perempuan satu, ya, misalnya Aisyah, ya, Ahmad punya anak Aisyah, perempuan satu doang semata wayang. Nah, maka ketika Ahmad meninggal dunia, Aisyah mendapatkan setengah. Kemudian ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Nah, di situ ada sisa, teman-teman yang dihormati Allah. Sisanya itulah yang kemudian diberikan lagi kepada Muhammad, kepada ayahnya si Ahmad. Ini kondisi yang kedua yang dialami oleh si ayah, mendapatkan 1/6 plus sisa jika almarhum atau almarhumah anaknya itu meninggalkan keturunan perempuan saja, gitu. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah asabah bin nafsi, yaitu jika anaknya almarhum atau almarhumah tidak meninggalkan keturunan sama sekali, maka ayah dan ibunya mendapatkan sisa. Nah, ketentuannya adalah ibunya mendapatkan 1/3 sebagaimana ayat 11 tadi, fali ummihis sulus, ibunya dapat 1/3, maka sisanya asabah bin nafsi diberikan kepada si ayah. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu jatahnya si ayah. Bisa difahami ya teman-teman ya, insya Allah mudah. Jadi pokoknya
orang tua tetap dapat warisan dari anak gitu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya berbakti kepada orang tua itu sampai akhir hayat. Tidak boleh kita itu malas, tidak boleh kita itu merasa enggan di dalam berbakti kepada orang tua. Namun berbakti kepada orang tua ini sebuah amalan, sebuah ibadah yang sulit, yang berat, maka pahalanya besar. Barang siapa yang diridhoi oleh orang tuanya, Allah akan ridha. Barang siapa yang dimurkai orang tuanya, maka Allah pun murka. Maka teman-teman yang dihormati Allah, khususnya generasi Z ya, para pemuda yang hari ini kehidupan kita itu cukup kompleks, banyak sekali permasalahan, dan zaman berubah, banyak sekali yang berubah. Untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kedamaian, untuk meraih kenikmatan di dalam menjalani hidup yang begitu banyak problematika ini, yang pertama adalah berdamai dengan orang tua, menerima dan memaklumi kondisi mereka. Misalnya ayah dan ibu kita qadarullah tidak bisa memenuhi atau memfasilitasi kita dalam meraih atau mengejar cita-cita kita, maka kita berdamai. Memang kita tidak bisa memilih dari orang tua mana kita dilahirkan, akan tetapi kita bisa memilih untuk tetap berbakti kepada mereka sampai maut memisahkan. Berdamai dengan orang tua itu menjadikan kita lega, menjadikan kita mudah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya memperbanyak membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Karena menjadi orang tua itu sulit, teman-teman yang dihormati Allah. Sulit sekali. Orang tua kita pasti banyak kekurangannya, pasti banyak kesalahannya di dalam mendidik, membesarkan kita. Banyak kekurangan, tidak bisa memberikan gizi yang cukup misalnya, tidak bisa memberikan pendidikan yang mewah gitu, tidak bisa memberikan outfit atau misalnya gadget yang branded misalnya. Tapi kita maafkan itu, kita maklumi. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu telah memberikan kepadaku ayah dan ibu yang telah begitu sungguh-sungguh dalam merawatku. Gitu ya teman-teman. Berdamailah dengan keadaan orang tua, maafkan, maklumi mereka, maka engkau akan menjadi pribadi muslim yang baik. Maka engkau akan diridhoi dan Allah akan bukakan jalan-jalan kebaikan dalam usahamu meraih cita-cita. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya adalah jatah warisannya ibu. Masya Allah. Ibu adalah ada yang mengatakan malaikat yang hadir di dalam kehidupan kita. Itu namanya ibu. Dan ada fakta menarik teman-teman yang dirahmati Allah. Jika nasab itu disambungkan kepada ayah, maka ikatan batin itu lebih kuat kepada ibu. Bahkan 3 kali lipatnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang bertanya, kepada siapakah aku harus berbakti? Ibumu, ibumu, dan ibumu. Kenapa demikian? Ketika ibu bahagia, maka anak akan merasakan kebahagiaan 3 kali lipat. Jika ibu sedih, maka anak akan merasakan kesedihan 3 kali lipat. Jika ibu rungsing, maka anak akan merasakan rungsing 3 kali lipat. Maka ada yang mengatakan di dalam ilmu parenting, bekal utama di dalam mendidik anak adalah membahagiakan pasangan, membahagiakan istri maksudnya. Kalau istrinya bahagia, nanti anak-anaknya ikut bahagia. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kiranya ini memang ada benarnya. Nah, kita masuk ke pembahasan warisnya saja. Nanti kalau dipanjang-panjangin membahas ibu tentang keutamanya macam-macam, jadi kangen ya. Jadi pengen segera menelpon atau pulang atau bertemu dengan mereka. Jika memang ternyata ibunda pemirsa sudah wafat menuju rahmatullah, maka langsunglah kita mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baik. Yang pertama, kita bahas dalilnya dulu sama di surat An-Nisa ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Nah, ibu yang dimaksud di sini di ayat ini adalah yang melahirkan, ya, baik melahirkan itu dari hasil pernikahan maupun hasil berzina. Jadi anak yang keluar dari rahimnya itu adalah anak dia. Dan anak yang lahir dari rahim seorang ibu, ya berarti itu ibunya. Gitu. Udah, ini lebih mudah. Baik. Kemudian jamak dari saudara maksudnya adalah 2 orang atau lebih dari saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu catatan dari ayat 11. Nah, kita bahas bagiannya ibu. Ada 3 kondisi yang akan dialami oleh seorang ibu ketika menerima warisan. Yang pertama, jika almarhum atau almarhumah tidak punya far waris, tidak punya anak atau cucu dari anak laki-laki, maka ibu mendapatkan 1/3. Maka ibu mendapatkan 1/3.
Nanti ada yang teliti tuh biasanya, pemirsa tuh ada yang teliti. Kalau far'u waris punya istri, punya ibu, punya ayah, tapi nggak punya anak, maka istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3, ayah dapat sisa. Kok bisa ya bagian ibu itu lebih besar dari bagian istri? Selalu seperti itu. Barakallahu fikum pemirsa yang dirahmati Allah, selalu seperti itu. Bagian warisan ibu selalu lebih besar daripada bagian istri. Tapi bukan berarti kemudian suami menjadi pelit kepada istri, tidak. Karena memang harta atau penghasilan yang didapatkan oleh seorang suami umumnya memang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Yang diberi terlebih dahulu adalah istri, kemudian anak-anak. Nanti jika ada sisa dan itu longgar dan itu atas kesepakatan atau musyawarah yang baik dengan istrinya, barulah mereka memberikan kepada kedua orang tuanya. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Jadi sedekah atau pemberian terbaik itu setelah diberikan kepada istri dan anak-anak adalah diberikan kepada kedua orang tua. Maka tidak heran kemudian jika dalam urusan waris ibu didahulukan, karena ibu sudah mengalah, ya. Ibu sudah mengalah, dia justru banyak mengeluarkan harta untuk membesarkan seorang anak. Maka kemudian anaknya itu menikah, kemudian berumah tangga, maka anak ini pasti belum bisa langsung membalas kebaikan ibunya dan tidak akan pernah bisa. Maka setidaknya ketika masalah warisan Allah tetapkan bagian ibu ini lebih besar dari bagian istri. Tapi tenang pemirsa yang dirahmati Allah, cinta seorang laki-laki terhadap ibunya dan cinta seorang laki-laki terhadap istrinya itu dua cinta yang berbeda. Cara mencintainya berbeda. Seseorang laki-laki mencintai ibunya dengan cara anak mencintai orang tua, dan seorang laki-laki mencintai istrinya dengan cara dia mencintai pasangannya, tidak sama. Maka dengan memahami ini tidak akan terjadi keributan antara seorang ibu dengan menantu perempuannya. Barakallahu fikum. Saya ulangi, bagiannya ibu adalah 1/3 jika anaknya baik laki-laki atau perempuan yang wafat itu tidak punya keturunan. Kemudian yang kedua, ibu mendapatkan 1/6 jika almarhumah atau almarhum anaknya laki-laki atau perempuan itu punya keturunan, punya anak atau punya cucu dari anak laki-laki, gitu ya. Atau misalnya seorang ibu ini punya anak banyak, nah punya anak 5 misalnya, laki-laki dan perempuan campuran. Anak pertama meninggal laki-laki tapi nggak punya anak, dia punyanya saudara dan ibu, maka bagiannya ibu adalah 1/6. Nggak jadi 1/3, 1/6. Kenapa? Karena sisanya nanti untuk saudara-saudaranya. Gitu, jatahnya ibu dikurangi supaya bisa untuk saudara-saudaranya. Dan ini dimaklumi karena kebutuhan orang yang sudah tua itu jauh lebih sedikit daripada kebutuhan orang yang masih muda. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir 1/3 sisa. Ini kalau ahli warisnya cuman terdiri dari suami atau istri, kemudian ayah dan ibu. Misalnya seorang laki-laki, Ahmad, dia punya istri namanya Zainab, punya ayah Muhammad dan Hamidah misalnya tadi ya. Kemudian Ahmad meninggal dunia, dia punya istri, punya ibu, punya ayah, maka ibunya dapat 1/3. Kenapa? Karena tidak ada keturunan. Oh maaf, 1/3 sisa. Diambil dulu oleh istrinya berapa? 1/4. Nah 3/4 itu untuk ayah dan ibunya. Saya ulangi, Ahmad meninggal dunia, maka 1/4 hartanya diambil oleh istrinya, yaitu Zainab. Sisanya yang 3/4 itu untuk ayah dan ibunya dengan ketentuan dari sisa 1/3-nya untuk ibunya, 2/3 untuk ayahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pemirsa sekalian dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita tentang warisan ayah dan ibu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga ayah dan ibundanya para pemirsa semua. Allah sehatkan mereka, Allah afiahkan mereka, Allah jadikan mereka bahagia di usia senjanya, dan Allah jadikan kita semua hafadatan, anak-anak yang ketika kita sudah dewasa kita justru lebih sering pulang, lebih sering berkunjung untuk membantu mereka, memenuhi kebutuhannya, mengurusi mereka, berbicara, ngobrol, bercanda, membawa cucu supaya mereka tambah bahagia. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi anak yang semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kesimpulannya adalah dengan belajar ilmu waris, mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang lebih berbakti kepada ayah dan ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf untuk salah dan kurangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.